Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan terkait pendekatan pendapatan komparatif bagian 1. Solusi Lovell juga dapat diperoleh dengan menyiapkan laporan laba rugi komparatif yang menunjukkan hasil dengan dan tanpa segmen jam tangan digital. Mari kita lihat pendekatan kedua ini. Di sini terdapat tabel pendekatan pendapatan komparatif yang terdiri dari mempertahankan jam digital, pengurangan jam digital, dan juga selisih atau perbedaan. Di sini juga dipaparkan penjualannya, biaya variabel, biaya tetap, kontribusi laba, dan juga laba ruginya. Untuk penjualan sendiri nominalnya yaitu $500.000 dikurangi dengan biaya variabel yang terdiri dari biaya produksi, pengiriman, dan komisi. Untuk biaya produksinya sebesar $120.000, pengiriman $5.000, komisi $75.000, total biaya variabel sebesar $200.000, sehingga dihasilkan kontribusi laba sebesar $300.000. Selanjutnya dikurangi dengan biaya tetap yang terdiri dari overhead, biaya overhead pabrik sebesar $60.000, gaji manajer $90.000, depresiasi $50.000, periklanan langsung sebesar $100.000, sewa ruang pabrik sebesar $70.000, biaya admin umum sebesar $30.000, sehingga dihasilkan total biaya tetapnya sebesar $400.000. Sedangkan untuk laba ruginya di sini dihasilkan minus $100.000. Karena dari kontribusi labanya hanya sebesar $300.000, sedangkan total biaya tetapnya sebesar $400.000, sehingga dihasilkan laba ruginya minus $100.000. Sedangkan untuk di kolom pengurangan jam digital, untuk penjualannya yaitu $0, untuk biaya variabelnya, biaya produksinya 0, pengiriman 0, komisi 0, sehingga total biaya variabel yang diperoleh juga 0, dan untuk kontribusi labanya juga 0. Selanjutnya untuk di kolom selisih atau perbedaannya, untuk penjualan yaitu minus $500.000, biaya variabelnya dari biaya produksi yaitu 120, pengiriman 5.000, komisi 75.000, jadi total biaya variabelnya sebesar 200.000, sehingga dihasilkan kontribusi labanya yaitu minus 300.000. Kita ke slide selanjutnya. Sehingga kontribusi keuntungan yaitu selisih 300.000. Jika jam tangan digital dikurangi, perusahaan kehilangan kontribusi keuntungan sebesar $300.000. Selanjutnya pendekatan pendapatan komparatif bagian 3. Di penjualan pertahanan jam digital ada $500.000. Di selisih perbedaan ada minus $500, untuk pengurangannya tidak ada. Dikurangi biaya variabel, biaya produksinya untuk pertahanan jam digitalnya ada $120.000, untuk selisihnya ada $120.000, untuk pengurangannya tidak ada. Untuk pengirimannya $5.000 di pertahanan jam digital, dan selisihnya $5.000, untuk pengurangannya tidak ada. Di komisi di pertahanan jam digital ada $75.000, di selisihnya ada $75.000, untuk pengurangannya tidak ada. Total biaya variabelnya $200.000 untuk pertahanan jam digital, untuk selisihnya ada $200.000, untuk pengurangannya tidak ada. Di kontribusi laba $300.000 di pertahanan jam digital, untuk selisihnya $300.000, untuk pengurangannya tidak ada. Dikurangi biaya tetap, biaya overhead pabrik umumnya $60.000 di pertahanan jam digital,
Untuk pengurangan jam digitalnya $60.000, untuk selisihnya tidak ada. Untuk gaji manajer $90.000 pertahanan jam digitalnya. Pengurangan jam digital dan selisihnya tidak ada. Di depresiasi untuk pertahanan jam digital ada $50.000, untuk pengurangan dan selisihnya tidak ada. Untuk periklanan langsung ada $100.000 di pertahanan jam digital, untuk pengurangan dan selisihnya tidak ada. Untuk sewa ruang publik ada $70.000 di pertahanan jam digital, untuk pengurangan dan selisih tidak ada. Di biaya admin umum ada $30.000 untuk pertahanan jam digital, untuk pengurangan jam digital dan selisih tidak ada. Untuk total biaya tetapnya $400.000 untuk pertahanan jam digital, untuk pengurangan dan selisihnya tidak ada. Untuk laba ruginya ada $100.000. Selanjutnya pendekatan laba rugi komparatif bagian 3. Biaya overhead pabrik umum drop digital wages $60.000. Di sisi lain, biaya overhead pabrik umum akan sama pada kedua alternatif tersebut, sehingga tidak relevan. Selanjutnya pendapatan komparatif bagian 4. Untuk penjualannya sama, yaitu $500.000 untuk pertahanan jam digitalnya. Untuk pengurangan jam digitalnya tidak ada, selisih pengurangannya minus $500.000. Untuk dikurangi biaya variabel, di biaya produksinya ada $100.000 pertahanan jam digital, untuk pengurangan tidak ada, untuk selisihnya ada $120.000. Untuk pengirimannya ada $5.000 di pertahanan jam digital, untuk pengurangan tidak ada, untuk selisihnya ada $5.000. Untuk komisinya ada $75.000 untuk di pertahanan jam digital, untuk pengurangan tidak ada, di selisihnya ada $75.000. Total biaya variabelnya ada $200.000 di pertahanan jam digital, untuk pengurangannya tidak ada, untuk selisihnya $200.000. Di kontribusi laba ada pertahanan jam digital yaitu $300.000, untuk pengurangan tidak ada, untuk selisihnya $300.000. Dikurangi biaya tetap. Yang pertama, biaya overhead pabrik umum $60.000 di pertahanan jam digital. Pengurangan jam digitalnya ada $60.000. Untuk selisihnya tidak ada. Di gaji manajer $90.000 di pertahanan jam digital, pengurangan tidak ada. Di selisihnya ada $90.000. Depresiasi ada $50.000 di pertahanan jam digital, untuk pengurangan dan selisihnya tidak ada. Periklanan langsung ada $100.000 di pertahanan jam digital, untuk pengurangan dan selisihnya tidak ada. Sewa ruang publik ada $70.000 di pertahanan jam digital, untuk pengurangan dan selisihnya juga tidak ada. Untuk biaya admin umum ada $30.000 di pertahanan jam digital, pengurangan dan selisihnya tidak ada. Untuk total biaya tetapnya ada $400.000 di pertahanan jam digital. Laba ruginya ada $100.000 di pertahanan jam digital. Baiklah, berikut ini ada pendekatan laba rugi komparatif bagian 4 dalam kurung 2 dari 2. Gaji manajer dibagi selisih $90.000 sama dengan gaji manajer akan hilang atau berkurang, jadi hal itu adalah keputusan yang relevan. Berikutnya ada pendekatan pendapatan komparatif bagian 5 dalam kurung 1 dari 2. Penjualan jam digital tetap sebesar $500.000, jam digital dikurangi tidak ada, dan selisihnya adalah $500.000. Biaya variabel rendah. Yang pertama ada biaya produksi sebesar jam digital apabila ditetapkan sebesar $120.000, apabila jam digital dikurangi tidak ada, selisihnya adalah $120.000. Kedua ada pengiriman. Apabila jam digital tetap sebesar $5.000, jam digital dikurangi tidak ada, selisihnya sebesar $5.000. Komisi. Apabila jam digital tetap sebesar $75.000, jam digital dikurangi tidak ada, dan selisihnya sebesar $75.000. Berikutnya total biaya variabel. Apabila jam digital ditetapkan sebesar $200.000, jam digital dikurangi tidak ada, selisihnya $200.000. Berikutnya kontribusi margin.
Apabila jam digital ditetapkan sebesar $300.000, jam digital dikurangi tidak ada, selisihnya sama dengan $300.000. Biaya tetap rendah. Biaya tetap rendah yang pertama ada overhead pabrik umum. Apabila jam digital ditetapkan sebesar $60.000, apabila jam digital dikurangi juga sebesar $60.000, jadi selisihnya tidak ada. Berikutnya gaji manajer lini. Apabila jam digital ditetapkan sebesar $90.000, jam digital dikurangi tidak ada, selisihnya sebesar $90.000. Depresiasi. Apabila jam digital ditetapkan sebesar $50.000, jam digital dikurangi dan selisihnya tidak ada. Biaya iklan langsung. Apabila jam digital ditetapkan sebesar $100.000, jam digital dikurangi tidak ada, selisih juga tidak ada. Biaya sewa gedung pabrik. Apabila jam digital ditetapkan sebesar $70.000, jam digital dikurangi tidak ada, selisih juga tidak ada. Biaya administrasi umum. Apabila jam digital ditetapkan sebesar $30.000 dan jam digital dikurangi tidak ada dan selisihnya juga tidak ada. Total biaya tetap. Apabila jam digital ditetapkan sama dengan $400.000, jam digital dikurangi tidak ada dan selisih juga tidak ada. Rugi usaha bersih. Jam digital ditetapkan adalah minus $100.000. Berikutnya ada pendapatan komparatif bagian 5, 2 dari 2. Penyusutan dibagi pengurangan jam tangan digital 50.000 sama dengan penyusutan adalah biaya yang tenggelam. Selain itu, ingatlah bahwa peralatan tersebut tidak memiliki nilai jual kembali atau penggunaan alternatif, sehingga peralatan dan biaya penyusutan yang terkait dengannya tidak relevan dengan. Jadi pendekatan pendapatan komparatif bagian 6 dalam kurung 2 dari 2, rugi operasi bersih selisih $40.000 sama dengan laporan laba rugi komparatif lengkap mengungkapkan bahwa Lovell akan memperoleh laba tambahan sebesar $40.000 dengan mempertahankan jam tangan digital. Waspadai biaya tetap yang dialokasikan bagian 1. Yang pertama, ketahuilah bahwa biaya tetap yang dialokasikan dapat mendistorsi keputusan mempertahankan atau meninggalkan. Yang kedua, manajer Lovell mungkin bertanya mengapa kita harus mempertahankan segmen jam tangan digital ketika segmen tersebut menunjukkan keuntungan sebesar $100.000. Nah, jawabannya terletak pada cara kita mengalokasikan biaya tetap umum ke produk kita. Selanjutnya, waspadai biaya tetap yang dialokasikan bagian 3. Memasukkan biaya tetap umum yang tidak dapat dihindari membuat lini produk tampak tidak menguntungkan. Padahal kenyataannya menghilangkan lini produk akan menurunkan pendapatan operasional bersih perusahaan secara keseluruhan. Selanjutnya itu ada tujuan pembelajaran 3 yang dimana siapkan analisis membuat atau membeli. Yang kedua yaitu ada keputusan membuat atau membeli yang dimana ketika sebuah perusahaan terlibat dalam lebih dari satu aktivitas di seluruh rantai nilai, maka perusahaan tersebut terintegrasi secara vertikal. Keputusan untuk melaksanakan salah satu aktivitas dalam rantai nilai secara internal dibandingkan membeli secara eksternal dari pemasok disebut keputusan atau membuat atau membeli. Integrasi vertikal keuntungan yaitu ada 3 yang dimana pertama aliran suku cadangan dan material lebih lancar, kedua kontrol kualitas yang lebih baik, 3 sadarilah keuntungan. Untuk selanjutnya ya adalah integrasi vertikal kekurangan. Perusahaan mungkin gagal memanfaatkannya pemasok yang dapat menciptakan skala ekonomi keuntungan dengan mengumpulkan permintaan dari banyak perusahaan, sedangkan faktor skala ekonominya bisa memilikinya. Perusahaan harus berhati-hati mempertahankan kendali atas aktivitas yang ada, penting untuk mempertahankan daya saingnya posisi. Keputusan membuat atau membeli contoh. SC Company memproduksi bagian 4A yaitu digunakan dalam salah satu produknya.
biaya produk satuan dari bagian ini adalah material langsung $9, tenaga kerja langsung 5, penyusutan tenaga kerja langsung 5, biaya overhead variabel 1, penyusutan perlengkapan khusus 3, gaji penyewa 2, biaya overhead pabrik umum 10, dan biaya produk satuan $30. Keputusan menjatuhkan di bagian 1. Jurnal total overhead pabrik umum yang dialokasikan berdasarkan tenaga kerja langsung jam tidak akan mempengaruhi oleh keputusan ini. Biaya produksi $30 unit didasarkan pada 20.000 komponen yang diproduksi setiap tahunnya. Pemasok luar telah menawarkan untuk menyediakan 20.000 suku cadang dengan biaya $25 per suku cadang. Haruskah perusahaan berhenti membeli dan membelinya dari pemasok luar? Selanjutnya, keputusan membuat atau membeli bagian 2. Berikut disajikan tabel perhitungan 20.000 suku cadang dengan biaya $25 per suku cadang. Untuk harga pembelian di luar, senilai $25 per unit dengan biaya pembelian 20.000 unit sejumlah $500.000. Untuk bahan langsung 20.000 unit dengan biaya per unit $9 dan biaya pembuatan $180.000. Untuk tenaga kerja langsung $5 per unit dengan biaya pembuatan 20.000 unit sejumlah $100.000. Biaya overhead variabel $1 per unit dengan biaya pembuatan 20.000 unit sejumlah $20.000. Untuk penyusutan peralatan $3 per unit. Gaji supervisor $2 per unit. Dengan biaya pembuatan 20.000 unit $40.000. Faktagen yang dialokasikan overhead $10 per unit. Total biaya untuk biaya per unit yaitu $30. Biaya pembuatan 20.000 unit dengan total $340.000 dan biaya pembelian 20.000 unit dengan total biaya $500.000. Biaya yang dapat dihindari terkait dengan pembuatan bagian 4A meliputi bahan langsung, tenaga kerja langsung, overhead variabel, dan gaji supervisor. Selanjutnya, keputusan membuat atau membeli bagian 3. Penyusutan biaya peralatan 20.000 unit. Biaya yang dikeluarkan untuk membeli peralatan adalah biaya tersembunyi atau sunk cost. Penyusutan hanya menyebarkan biaya tersembunyi ini selama masa manfaat peralatan. Selanjutnya, keputusan membuat atau membeli bagian 4. Biaya overhead pabrik umum yang dialokasikan. Biaya per unit $10 dengan overhead pabrik umum yang dialokasikan merupakan biaya yang dialokasikan secara umum untuk semua item yang diproduksi di pabrik dan akan terus berlanjut tanpa perubahan. Dengan demikian, hal ini tidak relevan dengan keputusan. Yang terakhir, keputusan membuat atau membeli bagian 5. Keuntungan finansial dari pembuatan bagian 4A sejumlah $160.000. Haruskah kita membuat atau membeli komponen 4A, mengingat total biaya yang dapat dihindari lebih kecil daripada biaya pembelian suku cadang? ESEC harus terus membuat suku cadang tersebut. Kami dari kelompok 2 mohon maaf apabila ada kesalahan dan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.